Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Mulyani dari SMA Negeri 9 Garut, mengajar kelas 12, pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, pada hari ini saya akan memberikan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Seperti yang kalian sudah pahami pada waktu yang lalu, tentang pengertian surat lamaran pekerjaan, pada hari ini Ibu akan membahas tentang unsur surat lamaran pekerjaan. Nah, ini dimulai dari sistematika surat lamaran pekerjaan itu ada 9. Yang pertama, penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, kalian tulis di pojok kanan atas. Tempat dan tanggal pembuatan surat tidak diakhiri dengan tanda baca titik, karena itu bukan merupakan kalimat. Kemudian yang kedua, penulisan lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat. Misalnya lampiran jadi lam, ya. Dan itu diakhiri dengan tanda titik 2. Lampirannya berapa lembar yang dilampirkan ditulis dengan huruf, tidak dengan angka 5 lembar. Jadi ditulis dengan LIMA lembar gitu. Kemudian perihal, kalian tulis hal yang penting dalam surat itu apa, dibuat spesifikasinya. Jadi jangan hal yang umum. Perihal titik 2, melamar pekerjaan bidang. Bidang apa? Misalnya bidang marketing. Nah, itu harus dituliskan dalam hal. Baik, selanjutnya adalah penulisan alamat surat. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada apabila yang dituju adalah seorang, misalnya pimpinannya atau direkturnya. Tapi harus menggunakan kata yang terhormat, sapaannya yang terhormat, titik. Direktur apa? Mungkin direktur perusahaan PT Jaya Abadi misalnya. Jadi tidak menggunakan kata kepada karena yang disapa adalah direktur, dan tidak menggunakan jenis kelamin. Kepada yang terhormat Bapak Direktur. Nah, itu salah. Harusnya yang terhormat Direktur PT Bunga Bangsa misalnya. Kemudian yang kedua, penulisan alamat surat tidak lebih dari 3 baris. Ya, diperhatikan jangan melebihi. Kalau ada 4 baris ya diatur sedemikian rupa sehingga tidak melebihi dari 3 baris. Yang ketiga, tulisan jalan tidak boleh disingkat dengan JL atau JLN, tapi dipanjangkan jalan, JALAN. Kemudian dalam alamat surat tidak menggunakan titik di masing-masing akhir baris karena itu bukan kalimat. Selanjutnya, penulisan salam pembuka. Dengan biasa kita gunakan dengan hormat. D-nya besar, H-nya kecil. Ya, kemudian diakhiri dengan tanda baca koma. Selanjutnya setelah salam pembuka adalah penulisan alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Jadi dalam hal ini kalian menggunakan kebahasaan yang sopan dan dibuat pernyataan umum. Dasar penulisan surat itu dari mana? Misalnya dari iklan. Berdasarkan iklan yang dimuat pada internet, situsnya ditulis bahwa perusahaan yang Bapak pimpin, gitu ya. Jadi sopan. Jangan perusahaan yang saudara pimpin, ya. Kalau saudara itu menganggap mungkin ya sederajat lah dengan si pelamar. Tapi ini kan kesantunan ini karena yang kita tuju adalah orang yang jabatannya lebih tinggi. Baik, selanjutnya adalah isi. Isi itu mencakup identitas. Jadi di dalam isi kalian ungkapkan saya yang beridentitas di bawah ini, koma. Itu diakhiri dengan tanda baca koma karena akan memberinci identitas. Nama, N-nya huruf kecil, tidak boleh huruf kecil, kapital. Karena perincian dari koma tadi. Nama, tempat tanggal lahir, T-nya harus huruf kecil juga awal menulisnya. Kemudian pendidikan, P-nya juga huruf kecil.
alamat, dan lain sebagainya. Itu identitas diri. Kemudian setelah identitas, selanjutnya mengungkapkan maksud tujuan. Di alinea baru, mengajukan, M-nya huruf besar karena awal menulis ya, masuk di paragraf. Mengajukan permohonan untuk melamar pekerjaan pada perusahaan yang Bapak, nah Bapak sapaan juga santun, Bapak atau Ibu pimpin. Karena, nah di sana kalian mengungkapkan alasannya, sebab kita akan mempromosikan diri kita. Karena apa? Karena saya memiliki kemampuan pada bidang tersebut. Atau karena saya memiliki pengalaman kerja pada bidang tersebut. Nah, itu maksud dan tujuan. Kemudian diisi itu juga meliputi menyatakan lampiran. Dimasuk lagi di bawahnya setelah menyatakan maksud tujuan di paragraf yang baru, sebagai bahan pertimbangan. Saya lampirkan, apa yang dilampirkan adalah persyaratan-persyaratan yang diminta. Kalau ada 5, ya tuliskan 5 poin yang diminta, itu sebagai lampiran. Selanjutnya adalah penutup. Isi penutup harus menunjukkan keantusiasan pelamar kepada instansi yang dituju. Jadi demikianlah biasanya surat lamaran ini saya sampaikan. Besar harapan mungkin ya, keantusiasan. Agar Bapak dapat mempertimbangkan saya untuk bergabung pada perusahaan yang Bapak pimpin. Ya. Atau untuk bergabung pada perusahaan apa, nama perusahaannya dituliskan. Itu di bagian penutup. Atas perhatian Bapak, tidak boleh atas perhatiannya, karenanya itu untuk orang ketiga, tapi kita ungkapkan kepada orang kedua. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Nah, itu adalah bagian penutup. Selanjutnya, salam penutup. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contohnya tadi karena diawali dengan hormat, ya ditutup dengan hormat saya. Seperti tadi, dengan hormat kan diakhiri dengan tanda baca koma, hormat saya pun harus diakhiri dengan tanda baca koma. Haknya besar, hormat dan sayanya kecil, karena bukan judul. Jadi hormat saya, koma. Kemudian unsur selanjutnya tanda tangan dan nama terang, ya. Diakhiri dengan penulisan tanda tangan dan nama terang sesuai dengan identitas pada nama tadi yang melamar. Kemudian itulah yang Ibu sampaikan mengenai unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk kalian nanti akan melamar pekerjaan suatu saat setelah tamat dari sekolah di SMA ini atau setelah menamatkan kuliah di perguruan tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.